Jangan kita tertipu dengan khayalan mereka yang berkhayal. Gak ada yang bisa ngalahin kita. Gak ada teknologi yang lebih hebat dari teknologi kita. Kita yang punya senjata pemusnah massal, kita yang punya ini, kita yang punya pesawat tanpa awak, kita yang punya satelit, kita yang punya ini. Allah yabsutu rizqa liman yasha'u yaqdir. Allah Ta'ala kasih tuh dengan limitasi tertentu, batasan tertentu. Udah habis limitnya, cemplungin, pas. Karena dalam surat yang surah nahum min dunillah maka nahum muntasirin. Mereka Allah yabsutu rizqa liman yasha'u yaqdir. Allah membentangin harta buat siapapun yang dikehendaki. Tapi juga Allah Ta'ala mengukur. Diukur. Ya akhir, kasih dia harta. Dengan takaran yang ditakar oleh Allah Ta'ala. Durasi waktu yang ditentukin oleh Allah Ta'ala. Yabsutu rizqa liman yasha'u yaqdir. Ditakar. Ditakar jumlahnya, nilainya, dan waktunya. Ketika udah habis, habisin tuh orang. Qarun begitu. Fir'aun begitu udah habis, habisin. Tahu gak dia sebelum detik-detik habisnya dia, jumawa sekali, sombong sekali. Ya Haman ibni li sarhan la'alli ablugh apa namanya? Ila ilahi Musa. Bangunin saya menara. Saya pengen nyampe menara yang tinggi biar saya nyampe ke Tuhannya Musa. Sampai dikirim apa namanya? Panah untuk memanah ke atas. Udah begitu, ngelihat laut dibelah untuk Nabi Musa. Dibelahnya buat saya tuh. Dia nggak tahu dia masuk ke kuburannya sendiri, ke pemakamannya sendiri. Habis. Begitu ada limitnya, ya udah habis. Selesai, durasinya udah habis. Sama seperti Dajjal. Dia tinggal 40 hari. Hari pertama mayoritas penghuni bumi ikut sama dia. Kemudian setelah itu orang pada ngikut sama dia sampai udah di hari terakhir dia berhasil mengepung Sayyidina Mahdi dan mukminin. Maka turun Sayyidina Isa ibn Maryam. Itu Sayyidina Mahdi di Baitul Maqdis, turun Sayyidina Isa ibn Maryam. Salat subuh bersama mukminin, muslimin. Dan mereka dikepung oleh Dajjal dan pasukannya. Salat subuh Sayyidina Mahdi bersama mukminin, muslimin, bersama Isa ibn Maryam turun. Saat turun melihat Sayyidina Isa, Imam Mahdi bilang, kamu yang jadi imam. Bilang, lah, ini tadi iqamahnya untuk kamu. Tadi dikumandangkan iqamatus shalah, kamu yang bakal jadi imam. Karena kamu yang maju. Maka Sayyidina Imam Mahdi yang jadi imam sholat. Nabi bilang fil hadis, kaifa bikum idza nazala fikum ibnu Maryam wa imamukum minkum. Bagaimana kelak di akhir zaman ketika turun Isa ibn Maryam di akhir zaman, di akhir generasi umat ini, dan yang jadi imam sholat ya dari kalian umatnya Nabi Muhammad SAW, Sayyidina Al-Mahdi. Subhanallah. Kemudian Sayyidina Isa ibn Maryam dia ngejar Dajjal. Dajjal ngelihat Sayyidina Isa ibn Maryam kabur hingga dibunuhnya itu oleh Sayyidina Isa di Indah Babil Lud, di pintu Lud, di masjid sana itu di Syam, menara sana. Itu kata seandainya dibiarkan, itu Dajjal itu mengecil, yazub, menguap atau mencair. Itu seandainya dibiarkan dia bakal mati sendiri, tapi dibunuh oleh Sayyidina Isa bin Maryam untuk menunjukkan kejayaan Islam. Udah habis limitnya Dajjal, ngaku Tuhan dia.
Awalnya ngaku wali, udah gitu ngaku nabi, udah gitu naik pangkat ngaku Tuhan. Sampai dia bilang, kalau ente Tuhan, benerin ente punya mata. Ente awar, mata ente picak, cuma satu matanya, cuma sebelah. Ente Tuhan, benerin ente punya mata. Saya bisa ngidupin orang, nggak usah ngidupin orang, benerin lu punya mata. Ente awar. Dia nggak bisa ngebenerin matanya. Nggak bisa masuk ke Mekah sama Madinah. Dia bikin goncangan gempa hingga semua penghuni Madinah itu keluar dari Madinah. Dihadang oleh Dajjal. Ayo, dia nggak bisa masuk, dia keluarkan tuh orang-orang Madinah. Begitu suruh beriman sama dia. Ada satu orang minal aulia di Madinah bilang, lah ente Dajjal yang disebutkan oleh Nabi kami, Nabi Muhammad. Kami nggak bakal beriman sama kamu. Oh, kamu nggak beriman, lihat. Saya bisa ngidupin orang mati. Saya bisa ini, saya bisa itu. Bilang, tetap kamu Dajjal, si picek. Gak usah banyak cincong, benerin aja ente punya mata. Akhirnya itu Dajjal bilang, sini. Dipegang tuh orang, dibelah tubuhnya. Dibelah tubuhnya, terbelah, mati. Terus Dajjal jalan di antara kedua tubuhnya yang udah terbelah. Tuh lihat kan, saya bisa membunuh dia. Saya jalan di atas, di tengah-tengah di antara kedua tubuhnya. Udah gitu satuin lagi, hidup, hidup lagi. Nah sekarang lu percaya kan kalau saya Tuhan? Nah sekarang saya tambah yakin kalau ente Dajjal si picak yang disebutkan oleh Nabi Muhammad. Akhirnya Dajjal marah mau dibunuh nih orang, udah gak bisa. Kekuatan Dajjal melemah. Hingga datang Sayyidina Isa bin Maryam dan membunuh dia. Fitnah ada durasinya. Begitu habis limitnya, khalas. Habis, selesai. Dulu ada fitnah zamannya siapa namanya? Hitler. Begitu udah habis, waktunya habis. Habis, sudah. Selesai. Orang takut, wah zaman dulu, zaman Jepang yang berkuasa kemana-mana, berhasil membom, menghabiskan Amerika di Hawaii sana. Begitu udah habis, limitnya habis. Kelar. Yang dulu orang yang paling sombong dan paling kejam saat berkuasa, sekarang menciut. Habis limitnya. Datang masanya apa namanya? Soviet dengan segala kehebatan dia. Negara adidaya. Begitu limitnya udah habis, udah negaranya pada pecah-pecah semuanya. Bubar lagi. Pecahan yang terbesarnya jadi Rusia yang sekarang ini. Nantinya Soviet. Dulu kerajaan Romawi, nggak ada yang menyangka kalau itu bakalan musnah ribuan tahun. Terus kerajaan Persia, itu kerajaan yang paling lama di bumi. Lebih dari 3.000 tahun dia berkuasa, dinastinya. Kerajaan Persia. Sekarang mana kerajaan Persia? Habis tuh kerajaan Persia. Habis tuh kerajaan Romawi. Masya Allah. Yang ada sekarang, wah kami negara adidaya, nggak ada yang bisa ngalahin kami. Kata siapa? Yang lebih kuat dari ente habis. Nanti baru berapa tahun sih? Ente kira bakal selamanya berkuasa? Jangan percaya sama omongan kufar yang mengesankan. Mereka nggak mungkin terkalahkan. Mereka nggak mungkin bisa kalah. Lu hidup baru berapa tahun? Negara lu hidup baru berapa tahun? Yang negaranya usianya 3.000, 4.000 tahun aja bisa hancur. Bisa. Itu nggak tergoyahkan, kata siapa nggak tergoyahkan? Jangan kita tertipu dengan khayalan mereka yang berkhayal. Nggak ada yang bisa ngalahin kita. Nggak ada teknologi yang lebih hebat dari teknologi kita. Kita yang punya senjata pemusnah massal, kita yang punya ini, kita yang punya pesawat tanpa awak, kita yang punya satelit, kita yang punya ini.
Allah yabsutu rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Allah Ta'ala kasih tuh dengan limitasi tertentu, batasan tertentu. Udah habis limitnya, cemplungin, pas, begitu. Sama kayak kloset, udah selesai, flush, cek, ganti yang lain, di flush, habis. Jangan dia, itu Nabi Nuh aja tuh, di zamannya dia bumi di reset, ya, di flash. Tahu flash gak? Kloset tuh, pencet tombolnya tuh, langsung air keluar, udah. Nah, itu bumi itu di zamannya Sayyidina Nuh di flash. Yang selamat cuma Nabi Nuh dan orang yang bersama Nabi Nuh. Bas. Umatnya Nabi Hud, mereka sesumbar. Man asyaddu minna quwwah. Siapa yang lebih kuat dari kami? Lihat. Mereka punya masone, pabrik-pabrik perekonomian di tangan mereka. Mereka bisa bikin ini, bikin itu. Kemudian mereka bisa punya kekuatan tubuh, kekuatan ekonomi, kekuatan persenjataan, pasukan. Dan mereka tahu gak, membangun rumah di dalam gunung batu. Orang sekarang mau bikin jalanan nembus gunung setengah mati dengan teknologi yang ada sekarang. Mereka itu gunung dibikin kayak mentega, congkel, jadi kamar sini, jadi ruang makan sini, jadi rumah di sini. Itu gunung tuh, udah. Mereka bikin kayak begitu. Subhanallah. Ente dilihat belum piramid? Itu kalau dari jauh kayak gunung. Dari jauh kayak gunung. Dan belum ada di bangunan yang dibuat oleh manusia di bumi seperti piramid. Yang ngebangun mana? Insinyurnya mana? Yang punya duit mana? Musnah semuanya. Dibinasakan. Habis. Udah gak ada semuanya. Orang mau sesumbar apa? Begitu ada limitnya, habis. Akufarukum khairun. Terus orang-orang kafir yang di zaman kalian lebih hebat, lebih tangguh daripada tuh orang yang dibinasakan oleh Allah. Yang dimusnahkan oleh Allah Ta'ala bilang tuh mereka udah kita bisa musnahkan. Yang dulu udah dimusnahkan, tinggal sisa berapa sih di sini? Walil kafirina amthaluha. Untuk orang-orang yang pada sok, yang pada belagu, yang pada sombong, yang pada nganggap dia segalanya, dapat yang sama juga. Yang umurnya panjang bakal ngelihat. Yang dikiranya, wah ini negara paling hebat. Syuf, lihatin aja. Kita aja nih, kita masih ngalamin kejatuhannya Soviet. Hadramaut dulu dikuasai oleh komunis. Udah gitu mana komunisnya? Itu komunis sesumbar. Hizbuna ilal abad. Partai kita abadi. Mana partai abadinya dia? Yang ngomong nggak ada, slogannya udah nggak ada, bekasnya udah nggak ada di sana. Bekasnya udah nggak ada. Lihatin, yang sesumbar sekarang juga dari orang-orang kufar, musuh-musuh Allah di zaman kita, lihatin aja. Kita bakal lihat. Walil kafirina amthaluha. Allah ya musallim sallim. Yang penting kita pegang teguh ajarannya Allah Ta'ala. Jangan sampai saat itu orang dibinasakan, nah kita nggak taunya kita juga layak dibinasakan. Hati-hati. Dan jangan sampai kita mengidolakan orang-orang yang bakal dibinasakan oleh Allah Ta'ala.
yang nggak punya kadar di mata Allah Subhanahu wa taala, terus kita mengidolakan mereka. Siapa yang mengidolakan kaum Ad? Siapa yang mengidolakan kaum Lut? Siapa yang mengidolakan kaum Thamud? Siapa yang mengidolakan kaumnya Nabi Nuh yang dibinasakan oleh Allah Ta'ala? Siapa yang mengidolakan Qarun? Mengidolakan Qarun. Jangan sampai tahu-tahu kita termasuk orang yang mengidolakan orang-orang yang semacam itu. Oh, saya nggak mengidolakan Qarunnya, cuma mengidolakan orang-orang yang semacam Qarun. Hati-hati, terkena juga. Lihat billah. Lebih taufik. Allah yusallimna wa iyyakum insyaallah. Yughidhul ummah, yansurul ummah, yadfa' anna wa iyyakum kulla shidda wa zulmah. Wa salih wa ila hadratin nabi